Artinya apa? Kalau perbuatan kekuasaan Jokowi melecehkan SBY, bisa saja cara yang sama digunakan oleh Prabowo. Prabowo masih lebih penting berbicara gizi, perhatian untuk makan gratis bagi rakyat, ketimbang bicara soal IKN. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi dalam debat di ILC, Sylvester sempat terdiam, tak bisa menyangkal argumen Faisal Asgaf yang mengatakan orang sebaik SBY dilecehkan, bisa saja cara yang sama dipakai Pak Prabowo untuk Pak Jokowi. Tentu ini bikin was-was Sylvester jika sampai omongan Faisal Asgaf ini beneran terjadi guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Jadi mungkin orang berpikir bahwa di IKN itu belum mengalir air. Ya, sebenarnya bukan di HPK itu, Hunian Pekerja Konstruksi. Tapi waktu Presiden mengatakan waktu itu sebelum 17 Agustus belum ada air dan listrik itu adalah belum ada aliran yang masuk ke rumah kawasan dari hunian para menteri atau Kemenko, hunian Kemenko 123 termasuk di Seknek, Sekap dan juga kantor staf presiden. Tapi di sana kita lihat kayak di kantor staf presiden itu bahwa furniture sudah ada, AC sudah ada, gitu loh. Jadi sebenarnya waktu presiden mengatakan belum ada air dan listrik itu, bendungan Sepaku itu udah ada untuk hanya belum ada saluran untuk mengalirkan ke yang saya bilang tadi di gedung-gedung yang Kemenko 1 sampai 3, terus gedung Kemensesnek, KSP, Sekap. Nah, ini yang di inti dari pembangunan batch 1 atau tahap 1 itu belum ada aliran. Tapi saat ini sudah selesai. Mohon maaf diizinkan untuk saya harus menegaskan mewakili hati nurani Anda dan kawan-kawan semua. Puncak dari prestasi kebohongan Jokowi ada pada IKN. Karena antara narasi awal dan narasi menuju dia turun sebagai mantan presiden ini tanggal 20, bahasanya nggak bisa dipegang. Dia mengatakan ini bukan beban APBN, bukan beban uang rakyat, ini investor. Proyek ini akan datangkan banyak investor. Hari ini yang dia datangkan itu koncoisme. Orang-orang yang diuntungkan oleh kebijakan Jokowi itu sendiri. Sebenarnya jembatan Selat Sunda itu tidak mangkrak. Karena apa? Karena baru feasibility study. Dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah di zaman 2014 itu Bang, karena mungkin kurang efisien dan juga dilakukan segala macam penelitian oleh Bappenas, diganti oleh kalau nggak salah kawasan Merak, Lampung, Palembang, Bakahuni, Merak, Bakahuni, Lampung, Palembang dan Tanjung Siapi-Api, MBPPT. Yang itu dan juga waktu itu Pak Jokowi juga bercerita ya bahwa anggarannya terlalu besar, makanya akhirnya disiapkan kapal feri Bang, lebih murah. Jadi begini saudaraku, ngotot untuk membela Jokowi dalam pendekatan hubungan emosional, politik, saya apresiasi, kesetiaan itu bagus. Tetapi juga harus melihat realitas yang ada. Banyak orang hari ini susah, miskin, dan ancaman kelas menengah yang semakin turun. Tetapi kalau Jokowi menggunakan hak uang rakyat APBN itu, maka semua itu harus dilakukan secara transparan. Siapa yang tidak suka satu proyek rancangan ibu kota yang bagus? Semua orang yang berakal sehat setuju. Tetapi dalam metode pendekatan pelaksanaan proyek ini banyak menimbulkan dugaan-dugaan. Jadi sudah masuk pada satu kesimpulan untuk menghentikan semua perdebatan Bung Silvan, yang tadi saya usulkan, masuk aja ke jalur hukum setelah nanti BPK itu mengaudit. Sehingga di mana nanti dilihat apakah ini benar-benar dijalankan secara
transparan, secara sesuai aturan atau tidak. Yang kedua, saya nggak pernah bilang tadi JSS mangkrak, enggak. Hambalang. Saya mengatakan jembatan Selat Sunda dalam logika semua orang itu adalah proyek yang bagus, memperkuat persatuan nasional. Karena mobilisasi Jawa Sumatera itu sangat penting. Proposal SB yang sangat luar biasa ini dibuang ke tempat sampah oleh Jokowi. Sehingga Anda mesti bertanya, siapa penentu IKN ini jalan atau tidak? Menurut saya, Pak Jokowi harus bikin baik sama Pak SBY. Karena itu sangat menyakiti. Pak SBY tidak meninggalkan beban utang. Pak Susilo Bambang tidak meninggalkan gejolak ekonomi dan politik dengan berharap Pulau Jawa dan Sumatera dalam proyek JSS bisa dilanjutkan selama 10 tahun. Tidak ditengok oleh Pak Jokowi. Artinya apa? Kalau perbuatan kekuasaan Jokowi melecehkan SBY, bisa saja cara yang sama digunakan oleh Prabowo untuk mengatakan ini ambisi pribadi Anda. Ini tidak penting untuk rakyat. Rakyat butuh makan. Maka terlihat di sana Prabowo masih lebih penting berbicara gizi, perhatian untuk makan gratis bagi rakyat ketimbang bicara soal IKN. Kembalikan saja Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Dia menjadi ikon Indonesia. Jangan dengan pemindahan ibu kota untuk menutupi kekacauan kebijakan lainnya. Jadi saya hormati Bang Silver, saya tidak berada pada posisi Rocky Gerung berhadapan dengan Anda. Saya mau sarankan seluruh publik Indonesia memberi apresiasi hormat kepada Bang Silver. Kembali lagi kepada Pak Jokowi. Saran saya berbuat baik kepada mantan Presiden SBY, mantan Presiden Yusuf Kala. Karena dua tokoh ini berpotensi menjadi penasihat Prabowo di masa depan dengan mengatakan proyek-proyek kami juga dimangkrakan. Berarti Anda juga bisa dimangkrakan. Itu bisa menjadi pertimbangan politis. Boleh lagi Bang Karni? Atau boleh? Pendek ya. Terima kasih suatu kritikan yang solutif nih. Ya kan? Jadi Pak Jokowi harus bertemu dengan Pak SBY. Kemarin udah Bang. Dan mereka kayaknya saling jatuh cinta seperti Pak Jokowi ke Pak SBY juga. Kemarin udah bertemu, ya kan? Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan Pak SBY. Oh, iya. Itu saya tahu. Ya. Karena Pak SBY mau ke luar negeri. Oke, benar. Yang saya tangkap gosip di kalangan elit, ada pesan Pak SBY, Pak Jokowi, ya, tolong bantu muluskan pelantikan Prabowo. Ya. Ingat itu pertemuan segitiga ya. Jadi nggak usah ke situ. Maksud saya ketemu bujuk Pak, saya minta maaf 10 tahun saya nggak bisa buat hambalang yang Bapak pernah rintis. Saya juga tidak bisa menjalankan proyek untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa. Iya kan? Proyek yang dinantikan oleh publik. Oke, Bang. Jadi kalau mengenai akan memuluskan pelantikan Pak Prabowo sebagai rakyat nih, dan juga pengamat kecil-kecilan, saya yakinkan 99% pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan berjalan mulus dan baik. Jadi kalau nanti Abang besok menemukan bukti-bukti Pak Jokowi itu melakukan korupsi, ada money laundry untuk itu di sana, saya akan ikut dengan Bang Faisal. Oke guys, kali ini saya menilai Sylvester sekarang ini sepertinya sudah lebih baik untuk mengontrol emosinya. Mungkin pelajaran berharga buat Sylvester saat debat dengan Bang Rocky kemarin. Namun saat debat dengan Faisal Asgaf tadi, Sylvester terdiam. Sulit untuk bisa membantah argumen dari Faisal Asgaf yang mengatakan orang sebaik SBY dilecehkan. Bisa saja cara yang sama dipakai Prabowo untuk Pak Jokowi. Tentu Sylvester langsung kaget jika sampai ini beneran terjadi. Tapi semoga saja hal tersebut tidak terjadi dan semoga IKN tetap dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Memang di saat turun jabatannya SBY itu meninggalkan beban utang lebih sedikit 3 kali lipat dibanding pemerintahan Pak Jokowi guys. Selain itu bahkan KPK pun masih sangat kuat di masa SBY. Di zaman SBY juga dunia pernah mengalami krisis ekonomi di tahun 2008 yang mengakibatkan bank-bank besar di dunia ini rontok. Tapi ekonomi Indonesia tetap tahan relatif terbaik di antara semua negara di dunia guys. Sementara itu SBY juga membangun fondasi ekonomi dan hukum yang baik pasca reformasi dan sepertinya mewariskan kepemerintahan Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi tinggal meneruskan membangun
di atas fondasi yang sudah dibangun Pak SBY tanpa mengalami tantangan krisis ekonomi dunia, mendapatkan bonus demografi, tapi sayangnya ekonomi di akhir jabatannya malah memprihatinkan dengan rasio utang yang jauh membengkak, guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.